malam saudara di seluruh tanah air. Jam di Studio 10 sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berarti sekarang saatnya kami hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan berbagai informasi menarik seputar dunia olahraga, tentunya dalam acara Monitor Olahraga. Lalu bagaimana aktivitas Anda hari ini? Apakah Anda sudah berolahraga? Kalau belum, saya ingin mengingatkan agar Anda tidak lupa berolahraga. Karena olahraga dapat menjadikan tubuh kita tentu saja dapat menjadi lebih sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Pada malam hari ini, saya Yuni Kartika yang kali ini akan menemani Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Di samping itu, redaksi Monitor Olahraga juga sudah menyiapkan berbagai informasi olahraga menarik, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri kami sudah menyiapkan 2 liputan menarik yang dapat Anda simak, yaitu yang datang dari cabang olahraga tinju dan golf. Sementara itu dari luar negeri Anda juga dapat menyimak beberapa informasi olahraga menarik, diantaranya yang datang dari cabang olahraga tenis, otomotif, dan masih banyak lagi. Dan baiklah saudara, sekarang kita akan segera memasuki informasi olahraga pertama. Untuk itu, Anda jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami dalam acara Monitor Olahraga. Acara Monitor Olahraga pada malam hari ini akan kami awali dari cabang olahraga tenis. Petenis Australia Patrick Rafter di luar dugaan maju ke babak final turnamen tenis Wimbledon setelah ia berhasil mengalahkan petenis Amerika Serikat Andre Agassi dalam pertarungan yang cukup seru, yaitu 5 set. Dalam babak final nanti, Patrick Rafter akan ditantang petenis nomor 1 dunia, Pete Sampras. Dan sekarang cuplikan selengkapnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Petenis peringkat 2 dunia Andre Agassi di luar dugaan harus mengakui keunggulan petenis Pat Rafter dalam turnamen tenis Wimbledon yang berlangsung di London, Inggris. Tampil di partai semifinal tunggal putra turnamen tenis Wimbledon tahun ini, petenis Pat Rafter harus berjuang keras menghadapi petenis flamboyan Andre Agassi. Rafter yang tampil sangat baik pada partai semifinal ini terlebih dahulu mampu menyudahi set pertama dengan kemenangannya dengan skor 7-5. Di set kedua, Agassi yang juga sangat berambisi untuk menyambut gelar juara Wimbledon tahun ini mencoba bangkit untuk menembus kekalahan di set pertama. Set kedua rupanya dimiliki Agassi yang sebagian besar mendikte permainan sehingga unggul 4-6. Rafter yang kini berusia 27 tahun mampu membalikan permainan di set ketiga sehingga Agassi harus berjuang keras melayani suguhan permainan Rafter yang baik. Di set ketiga, Agassi kembali harus mengakui ketangguhan Rafter setelah Rafter unggul dengan kedudukan 7-5. Di set keempat, Rafter kewalahan menerima pola permainan Agassi yang mengandalkan pukulan servis kerasnya. Strategi ini ternyata mampu meredam Rafter sehingga Agassi kembali unggul dengan skor 4-6. Di set kelima atau set penentuan bagi kedua petenis ini, Rafter yang di luar dugaan mampu bermain cemerlang setelah menjalani operasi pundak Oktober lalu ini kembali terus menekan Agassi dengan pukulan-pukulan andalan rally panjangnya. Set kelima akhirnya ditutup Rafter dengan kemenangan 6-3. Kemenangan di partai semifinal ini memastikan Rafter melaju ke partai final Wimbledon dan akan berhadapan dengan petenis nomor 1 dunia asal Amerika Serikat, Pete Sampras. Ikuti terus perkembangan dari turnamen tenis Wimbledon yang sudah memasuki babak final, tentunya dalam acara Monitor Olahraga. Sekarang kita tinggalkan lapangan tenis dan kita akan beralih ke cabang olahraga balap sepeda. Atlet balap sepeda Prancis Christophe Agnoloto keluar sebagai juara dalam etape ke-7 lomba balap sepeda Tour de France setelah ia mencatatkan waktu tercepatnya. Sementara itu pimpinan umum klasemen sementara saat ini masih dipegang oleh pembalap asal Italia Alberto Elli. Atlet balap sepeda Christophe Agnoloto dari Prancis tampil sebagai juara di etape ke-7 lomba balap sepeda Tour de France yang dimulai dari Tours menuju Limoges kemarin. Etape ke-7 yang menyelesaikan jarak 205,5 km, pembalap tuan rumah Christophe Agnoloto mencatat waktu 5 jam 11 menit, 41 detik. Disusul 2 pembalap asal Jerman masing-masing Marcel Wurz yang tergabung dalam tim Festina dan Erik Zabel dari tim Dodge Telekom. Bagi Christophe, atlet balap sepeda yang berusia 30 tahun, kemenangannya di etapa ke-7 Tour de France ini merupakan untuk yang pertama kalinya sejak ia mengikuti lomba ini 2 tahun lalu. Sementara itu, klasemen umum hingga etapa ke-7 masih dipegang oleh pembalap asal Italia, Alberto Elli, dengan total waktu 24 jam 11 menit, 32 detik. Diikuti Fabrice Gogot dari Prancis dan Mark Wouters asal Belgia. 3 pembalap yang memimpin klasemen umum tersebut pada etapa ketiga ini tidak masuk dalam urutan 20 besar. Kita beralih ke dunia otomotif.
Pembalap Amerika Serikat Kenny Roberts Jr. keluar sebagai juara dalam babak kualifikasi Grand Prix 500cc yang berlangsung di Inggris setelah ia mencatatkan waktu tercepatnya. Sementara itu tempat kedua diduduki oleh Valentino Rossi, disusul tempat ketiga oleh Max Biaggi. Dengan hasil ini maka Kenny Roberts Jr. saat ini menempati posisi teratas puncak klasemen umum sementara. Pimpinan sementara kejuaraan dunia balap motor 500cc Kenny Roberts mencatat waktu tercepat pada babak kualifikasi Grand Prix Inggris. Pembalap Amerika yang tergabung dalam tim Suzuki, Kenny Roberts, mencatat waktu tercepat 1 menit 32,477 detik atau 0,328 lebih cepat dari pembalap Italia Valentino Rossi yang mengendarai Honda. Sementara pembalap Italia lainnya, Max Biaggi yang mengendarai Yamaha berada di posisi ketiga. Usai melakukan latihan, Kenny Roberts mengatakan ia telah sembuh dari luka akibat terjatuh pada balapan sebelumnya. Ia menambahkan ban motornya bereaksi sangat baik dengan trek sirkuit Donington. Sementara itu tim Yamaha mendominasi kelas 250cc, di mana pembalap Oliver Jacques asal Prancis dan Shinya Nakano dari Jepang mencatat waktu terbaik pada babak kualifikasi. Jacques mencatat waktu 0,341 detik lebih cepat dari Nakano, disusul pembalap Italia Marco Melandri dan pembalap Jerman Ralf Waldmann. Pada kelas 125cc pembalap Jepang Youichi mencatat waktu tercepat unggul 0,377 detik atas Noboru Ueda yang mengendarai motor Honda. Tempat ketiga diraih oleh pembalap Italia Lucio Cecinello, disusul oleh pembalap Spanyol Emilio Alzamora di tempat keempat. Dari mancanegara, sekarang kita akan beralih ke liputan dalam negeri. Sekitar 115 petinju ikut ambil bagian dalam kejuaraan tinju amatir yang berlangsung di Cianjur, Jawa Barat. Kejuaraan ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Koperasi ke-53 dan juga Hari Jadi Kota Cianjur yang ke-323. Sekarang informasi selengkapnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Habis ini, masuk. 115 petinju yang berasal dari 16 pengcap dan 8 sasana sejak kemarin hingga hari Minggu besok tampil pada kejuaraan tinju amatir dalam rangka Hari Koperasi dan Hari Jadi ke-323 Kota Cianjur, Jawa Barat. Pertandingannya terbagi atas junior utama yang diikuti 51 petinju dan senior pemula sebanyak 64 petinju sebagai wahana pembinaan mereka untuk mampu tampil di tingkat nasional, regional, bahkan ke tingkat internasional. Petinju yang turun di kejuaraan memperebutkan Piala Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, umumnya berusia muda dan mempunyai masa depan yang baik. Kategori junior peserta berusia 16 hingga 18 tahun, sedangkan senior pemula 18 hingga 34 tahun. Saudara, setelah Anda menyimak liputan dari kejuaraan tinju amatir yang berlangsung di Cianjur, Jawa Barat, pada malam hari ini di Studio 10 sudah hadir seorang tamu kita. Beliau adalah Bapak Dr. Randes Raharjo Kotot yang merupakan Wakil Ketua Pertina Cabang Cianjur dan juga penanggung jawab Pak ya dalam kejuaraan ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak malam ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Dan Pak, kalau kita lihat dari liputan tadi ya Pak mengenai kejuaraan tinju ini, sebenarnya tujuannya apa Pak diadakan kejuaraan ini Pak? Iya Mbak Jun, jadi tujuannya itu meningkatkan prestasi, tentunya juga jiwa sportivitas, serta tentunya pengkaderan bagi bibit-bibit muda sehingga menjadi bibit unggul nantinya, sesuai dengan moto Pertina bahwa satria di dalam ring maupun di luar ring, dan yang pada akhirnya nanti menjadi generasi yang sehat jasmani dan rohani. Dan Pak, kalau dilihat kejuaraan tinju amatir ini kan baru pertama kali diadakan Pak ya. Itu bagaimana Pak awal kisahnya kok bisa sampai diadakan kejuaraan ini Pak? Sejarahnya begini Mbak Jun ya. Tanggal 12 Juli itu tepat hari ulang tahun Koperasi ya yang ke-53. Sekaligus 12 Juli Hari Jadi Cianjur. Kebetulan kami dari Pertina mempunyai satu gagasan bahwa alangkah baiknya kami dari Pertina ini membuat satu tontonan kepada masyarakat Cianjur yang sifatnya positif. Maka itu kami mengadakan juara tinju amatir Jawa Barat ini sekaligus
dalam 2 event tadi, hari ulang tahun Cianjur dan hari ulang tahun Koperasi. Nah, itulah maka itu kami selenggarakan. Itu, Mbak. Dan ini kejuaraannya sendiri ini dibagi dalam berapa kelas dan sistemnya bagaimana nih Pak? Kejuaraan dibagi 17 kelas. Dan tentunya sistemnya sistem gugur. Sistem gugur ya. Jadi kalau saya boleh beritahukan lagi, tadi dari 115 sebetulnya lebih. Kita mengadakan sebetulnya 3 hari, tanggal 6 sampai tanggal 8. Ternyata di luar dugaan pesertanya membludak. Oh, lebih dari itu, dari Pak? 200. Sehingga waktu kita undurkan menjadi 4 hari. Itu pun kita potong, dalam arti pesertanya kita tidak boleh ikutkan. Itu seperti di tingkat junior. Ada mini junior, ada kadet, itu tidak kita ikut sertakan. Karena waktunya sangat panjang gitu ya, sehingga dari 3 hari kita mundur ke 4 hari. Dari 115 itu akibat dari pengurangan sebetulnya. Karena rencana kita cuma 80 awalnya. Jadi sampai 200%, ya kan? Ya kan, 80, 200 lebih gitu. Kaget ini potongan kita juga kaget. Sehingga kita bisa laksanakan 17 kelas. Dan berarti sampai saat ini masih berjalan ya Pak kejuaraan? Masih berjalan. Dan berita terakhir apa Pak yang didapat Pak? Berita terakhir, kalau saya boleh kemukakan di sini bahwa kita sudah 8 kelas mengarah ke final. Dan semifinal yang belum kita laksanakan itu 5 kelas. Itu apakah perlu saya sebutkan satu-satu? Nggak usah Pak, ya itu perkiraan. Dan besok rencananya babak finalnya dimulai jam berapa itu Pak? Finalnya mulai jam 3. Jadi kita mungkin ditutup oleh Pak Menteri Olahraga nanti. Itu sekitar 21.30, setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Iya. Dan Pak, kalau kita lihat simbol yang maskot yang di atas meja ini kan ayam apa Pak namanya Pak? Ayam pelung. Ayam pelung. Khas Cianjur itu. Khas Cianjur Pak. Ini apa nih maksud atau arti dari maskot ini Pak? Ya, ayam pelung dengan menggunakan sarung tinju ya. Karena di setiap event-event olahraga itu biasanya ada maskot. Kita pun tidak mau kalah. Gitu. Kita juga menciptakan maskot. Dan kebetulan ayam pelung itu yang terkenal di Cianjur itu terkenal dengan suaranya yang indah, yang panjang. Betul. Sehingga itu kita gunakan sebagai maskot di Cianjur ini. Dan memakai sarung tinju ya Pak? Iya, karena lucu sekali Pak ya. Tinju. Dan Pak, kalau kita berbicara mengenai kejuaraan tadi, itu kan nanti kalau ada juaranya nanti apa tuh Pak? Piala yang diperbutkan apa dan hadiahnya itu apa saja Pak yang didapat? Hadiahnya di samping memperbutkan trofi bergilir Bapak Menteri Koperasi, PK dan M, pengusaha kecil dan menengah. Kemudian ada beberapa juga termasuk Pak Menteri Olahraga memberikan satu trofi, itu mungkin untuk juara terbaik. Kemudian akan diberikan juara favorit, juara berbakat. Ada 5 kejuaraannya Mbak. Oh, ada 5. Di samping juara-juara 1, 2, 3, 4 di setiap kelas tadi. Seluruhnya ada dipersiapkan 17 tadi Mbak ya. Jadi ada juara 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4 itu mulai emas, perak, perunggu 2, emas, perak, perunggu 2. Di samping kita memberikan di 5 kejuaraan yang tadi saya sebutkan awal, memperoleh di samping maskot dan uang tunai dalam rangka pembinaan pelolahragaan di masing-masing daerah. Sebanyak 2 juta rupiah. Bagi satu kelas ya Pak? Ya, satu kelas. Ya, dan sejauh ini kalau kita lihat sudah antusias peserta sudah bagus. Bagaimana dengan penonton Pak di sana? Penonton ya sangat baik ya, dan bukan yang kami harapkan. Yang mempunyai sportivitas tinggi itu adalah atlet tadi. Penonton pun demikian, punya sportivitas yang tinggi. Betul. Jadi berbagai daerah itu kumpul ya, termasuk penonton-penonton dari daerah masuk. Itu memang kalau yang menang ya tentunya aplaus dari penonton. Jadi tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan. Jadi sportif lah. Ya, cukup baik lah Pak ya. Cukup baik. Dan gedung itu bagaimana Pak? Kapasitasnya apakah memenuhi syarat untuk menampung semua? Sebetulnya memenuhi syarat Mbak. Sebetulnya memenuhi awal-awalnya. Tapi sekarang namanya gedung ya, masa waktunya sudah habis, mungkin perlu direhab. Dan tentunya setelah turnamen ini, Pertina sudah menyiapkan beberapa programnya, salah satu merehab gedung itu gitu, salah satunya. Untuk kepentingan bukan hanya pertinjuan saja,
tapi untuk kepentingan perolahragaan yang lain. Seperti di dalamnya ada basket, ada bulu tangkis dan sebagainya, itu untuk kepentingan keseluruhan olahraga. Betul. Gitu. Pak, kalau kejuaraan tinju amatir ini sudah dimasukkan ke dalam agenda Pertina atau belum, Pak? Justru itu, Mbak, dalam program kerja kita ya yang perlu Mbak ketahui. Di samping nanti kita membuat turnamen antar sasana sekabupaten, itu rencana kita atau program kita. Kapan itu, Pak, ya? Kita adakan setiap 1 tahun 2 kali nanti. 1 tahun 2 kali. Kemudian turnamen antar sasana sewilayah 2 Bogor, itu 1 tahun 1 kali. Dan yang ketiga turnamen antar pencap sejabar yang sekarang dilaksanakan. Jadi saya memang sudah melambung. Sebetulnya kita pertama dan kedua. Iya, gitu. silakan. Kemudian di mana pemenang akan mengikuti seleksi Garuda Emas sebagai atlet PON Jabar nanti dari hasil seleksi dari ini. Dari hasil itu, Pak, ya? Hasil-hasilnya itu. Iya, iya. Terus kemudian program yang lainnya mungkin kita akan mengadakan diklat pembinaan bidang teknis dan manajemen, ya bagi pelatih, atlet dan wasit. Betul. Itu program yang paling bentuk nyata, dan mungkin terakhirnya adalah dibentuknya koperasi Pertina, pesan Pak Bupati itu. Wah, itu bagus sekali, Pak, ya, kalau bisa sampai tercapai, Pak, ya. Ya, dan mudah-mudahan itu, Mbak. Bapak, bagaimana dengan rencana tahun depan? Artinya kejuaraan ini apakah tahun depan akan diadakan lagi dan kira-kira di bulan apa, Pak? Betul, mungkin saya harapkan pada tahun berikutnya pada bulan yang sama, karena ini saya harapkan juga dari Pemda Jawa Barat mengharapkan bahwa turnamen ini atau event ini masuk di dalam kalender Jawa Barat, bahkan kalender nasional. Iya. Dan itu aja yang diharapkan oleh rekan-rekan, baik rekan-rekan kami di Cianjur dan rekan-rekan dari Pemda Jawa Barat. Ya, Pak, satu pertanyaan terakhir, Pak. Kira-kira sejauh ini hal-hal apa, Pak, yang masih kurang atau mungkin yang perlu dibenahi dalam kejuaraan ini kalau menurut Bapak? Begini ya, tentunya masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Bagaimanapun Mbak tadi katakan bahwa ini yang pertama. Betul. Memang saya katakan yang pertama. Dan langsung lambung lagi, Pak, ya? Diadakan di Cianjur ini yang pertama. Ya. Sehingga kami masih banyak kelemahan-kelemahan. Dari kelemahan itulah nanti akan saya perbaiki. Dan tentunya saya sudah membuat program gitu, apa-apa yang saya akan benahi. Termasuk tadi adalah mungkin buat atletnya sendiri, wasitnya maupun tempatnya mungkin ya, Pak. Termasuk tempatnya. Sarananya. Sarana itu harus ada perbaikan memang. Betul. Jadi kalau tidak pertama kita buat, tentunya kita tidak pengalaman ya dalam arti di sini. Kita tidak mengetahui lah ya, Pak, ya, apa kekurangannya. Baik, itu Pak. saja, Mbak. Ya, dan nampaknya kita masih ingin berbincang-bincang, tapi waktunya yang sudah tidak memungkinkan. Terima kasih, Pak, atas kehadiran di Studio 10. Terima kasih, Mbak Izin. Dan saudara, itulah perbincangan saya tadi dengan Bapak Dr. Andes Raharjo Kotot selaku Wakil Ketua Pertina Cabang Cianjur dan juga penanggung jawab dalam kejuaraan tinju amatir ini. Dan sekarang kita lanjutkan berita selanjutnya, yaitu yang datang dari kejuaraan selancar. Saudara, sekitar 86 atlet selancar ikut ambil bagian dalam kejuaraan selancar angin yang berlangsung di Jerman. Dan sekarang kami mengajak Anda untuk menyimak cuplikan beritanya berikut ini. Atlet selancar angin tuan rumah Ben Fleisner mencatat prestasi gemilang dan hampir menyamai rekor yang dibuat Andy Lover pada kejuaraan selancar angin Jerman yang berlangsung di pantai Brandenburger. Kejuaraan yang diikuti 86 atlet selancar angin dari beberapa negara di dunia ditandai dengan cuaca yang kurang menguntungkan dengan turunnya hujan. Pada suhu yang dingin ini, para peserta harus menyelesaikan 12 lomba yang disaksikan para penggemarnya dari pinggir pantai. Fleisner yang dinilai belum mempunyai pengalaman matang dan hanya mempersiapkan diri selama 2 bulan untuk menghadapi kejuaraan ini ternyata di luar dugaan mampu menyaingi peselancar handal Andy Lover. Sementara itu pada kejuaraan ini Lover berada di urutan kedua, sedangkan tempat ketiga diraih peselancar Helge Wilkens. Dan saudara, kini kita beralih ke cabang olahraga golf. Pegolf Irlandia Utara Darren Clarke sampai saat ini masih berada di posisi puncak klasemen umum sementara bersama 5 pegolf lainnya setelah ia mencatat nilai 5 di bawah par 67. Lalu siapa yang berada di posisi kedua dan ketiga? Kita simak saja cuplikan beritanya berikut ini. Pegolf Irlandia Utara Darren Clarke memperlihatkan permainan mengesankan dan memperoleh nilai 5 di bawah par 67 sehingga ia bersama 5 pegolf lainnya untuk sementara memimpin kejuaraan golf Eropa terbuka.
Pegolf lainnya yang memimpin kejuaraan Eropa terbuka setelah menyelesaikan putaran kedua adalah Lewis Wood dari Inggris setelah ia memperoleh 5 di bawah par 68. Pegolf Argentina Angel Cabrera juga berada di tempat teratas bersama pegolf Inggris Philip Price, Gary Evans, dan Gary Emerson. Pegolf Irlandia Utara Darren Clarke naik ke posisi teratas setelah melakukan 1 eagle dan 4 birdie. Sementara Westwood melakukan 4 birdie pada 6 hole pertama, namun ia melakukan kesalahan pada hole ke-17. Juara Eropa 7 kali Colin Montgomery hampir berhasil masuk dalam urutan teratas, namun ia gagal melakukan birdie pada 250 yard terakhir sehingga ia tertinggal 1 pukulan bersama pegolf Australia Stephen Allen, pegolf Argentina Ricardo Gonzalez, pegolf Swedia Pierre Fulke, dan pegolf Spanyol Ignacio Garrido. Kita beralih ke liputan dalam negeri. 10 pegolf junior Indonesia akan ikut ambil bagian dalam kejuaraan dunia golf yang akan berlangsung di San Diego, Amerika Serikat pada tanggal 18 hingga 21 Juli mendatang. Sekarang kami mengajak Anda untuk menyimak bagaimana persiapan mereka nanti, tentunya dalam cuplikan beritanya berikut ini. 10 pegolf junior Indonesia akan menuju San Diego, Amerika Serikat untuk mengikuti kejuaraan dunia golf junior yang diikuti oleh 800 peserta dari 44 negara dari tanggal 18 hingga 21 Juli tahun 2000. Para golfer junior Indonesia yang terdiri dari 9 putra dan 1 putri ini akan bertanding pada 5 kelompok umur. Sebelum menuju San Diego, ke-10 pegolf yang bernaung di bawah PGI Pengda DKI Jakarta ini telah mempunyai catatan prestasi yang baik di tingkat nasional maupun regional, seperti kejuaraan yang berlangsung di Malaysia dan Singapura. Menurut Ketua Komite Junior PGI Pengda DKI Jakarta Budi Santoso, keberangkatan tim golf Indonesia ke San Diego ini selain dibiayai oleh Pengda PGI DKI, juga didukung peran serta orang tua para pegolf, sebagai bentuk kepedulian para orang tua bagi perkembangan olahraga khususnya golf. Kita harapkan bahwa orang tua bisa membawa anak-anak kita ini, karena anak-anak ini tidak terlepas dengan orang tua. Peran orang tua besar sekali perannya dalam pembinaan prestasi, sehingga tentunya tidak hanya mereka memberikan satu dorongan atau tapi juga kasih sayang, sehingga bisa membentuk mental yang baik. Dengan mengikuti turnamen golf junior dunia ini, selain akan menambah pengalaman bertanding, juga memberi motivasi yang lebih besar bagi para golfer junior ini, karena juara dunia golf Tiger Woods juga lahir dari turnamen junior di San Diego ini. Indonesia pada tahun 1992 pernah menduduki ranking 6 dunia melalui pegolf Indra Hermawan. Saudara, dengan berakhirnya liputan dari cabang olahraga golf, maka berakhir pula sajian monitor olahraga untuk malam hari ini. Dan jangan lupa besok kami akan kembali menjumpai Anda, tapi bukan pukul 20 waktu Indonesia Barat, melainkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya harus berpisah dari hadapan Anda. Saya Yuni Kartika dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa berolahraga dan sampai jumpa.